Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara Nur Apriliani dari kelas AK20E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah Bapak berikan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara yang berjudul Dinamika Negara Hukum Indonesia antara Restart dan Rule of Law. Baik, yang pertama ada abstrak, di mana negara hukum Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Restart dan Rule of Law ini dalam konsep negara hukum membedakan yang disebut sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini berkaitannya dengan berlakunya sistem hukum itu umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu, maka keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat ini. Jadi, hukum dan segala yang melingkupinya menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan bahagia dalam suatu masyarakat. Yang kedua, keberadaan sistem hukumnya, baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan. Sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga menjadi sarana atau wadah yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Lalu dalam kerangka konseptual, di urutan yang pertama ada pengertian negara hukum. Negara hukum adalah merupakan terjemahan dari istilah restart atau rule of law. Restart atau rule of law itu sendiri dapat diartikan atau dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya itu didasarkan atas hukum itu sendiri. Nah, dalam studi hukum tata negara ini, negara hukum juga disebut dengan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu faktual. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah restart. Baik, selanjutnya yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi ini artinya adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Konsep demokrasi ini lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi keempat sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsing atau direct demokrasi. Artinya yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dan warga negara. Keikutsertaan rakyat secara langsung dan pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi langsung. Seperti itu halnya. Lalu selanjutnya ada pembahasan.
Yang pertama pembahasannya ada konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia berada dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut, konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis. Sedangkan negara hukum Indonesia ini didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri, yaitu Pancasilaan. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakatnya. Dalam konsep negara hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar. Sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya. Hal itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini dalam alinea keempat. Lalu yang kedua ada hubungan negara hukum dengan negara demokrasi, di mana hubungan antara negara hukum dan negara demokrasi ini dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum juga. Nah, negara hukum hanyalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Syaratnya dari negara hukum adalah yaitu syarat yang pertama dan utama bagi negara demokrasi, konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara demokrasi. Kedua konsep itu saling mengisi dan merupakan prasyarat dari satu terhadap yang lainnya juga. Baik, mungkin penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di mana dalam kesimpulan materi ini yang saya dapatkan yaitu negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Baik konsep restart maupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep restart maupun konsep rule of law. Sesuai dengan cita hukum, negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini, operasionalisasinya dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum atau legal order di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dapat dimakluminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.